Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kita kemarin, ya, artinya waktu episode yang lalu sudah kita sampaikan bahwa memang terkait dengan tema besar kita waktu itu, yaitu wajibnya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Itu clear, ya, tidak ada yang bisa membantah itu, bahwa Nabi kita Muhammad adalah seorang hamba Allah SWT yang paling purna, ya, yang sempurna penghambaannya kepada Allah SWT, dan beliau adalah seorang rasul. Bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Dan kita sudah menyampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW adalah beliau seorang rasul yang memang sudah dikenal, ya, di tengah-tengah umatnya dengan kejujurannya, dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau waktu itu belum diangkat menjadi seorang nabi dan belum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, itulah kiranya, ya, yang menyebabkan, ya, orang-orang Quraisy, ya, waktu itu tidak mampu, ya, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini. Jadi mereka nggak bisa mencela dari sisi akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW, karena memang track record, ya, perjalanan hidup beliau SAW memang penuh dengan kemuliaan, dengan akhlak yang mulia dan kehormatan dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Jadi dari sisi itu nggak bisa mereka celah Nabi kita Muhammad SAW. Maka sudah tidak diragukan lagi dengan semua dalil-dalil yang ada bahwa memang beliau adalah seorang Abdullah wa Rasuluh. Kan itu yang mau kita tetapkan sesungguhnya, ya. Jadi ini berkonsekuensi dari penetapan kita ini, konsekuensinya adalah ketika ada orang yang meragukan beliau adalah sebagai seorang hamba Allah, ya, sehingga menaikkan derajatnya, itu kan jadi bermasalah dia jadinya. Bagaimanapun, ya, kemuliaan Rasul kita Muhammad SAW yang dimilikinya, yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, tetap saja dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah SWT. Begitu. Jadi itu yang mau kita tegaskan. Jadi jangan sampai di masyarakat nanti, ya, karena saking gulunya, ya, saking berlebih-lebihannya dengan Nabi SAW, akhirnya mengangkat beliau bukan lagi sebagai hamba Allah, tapi melebihinya. Sehingga nanti kekhususan uluhiyah ataupun sebagian ibadah justru dilakukan untuk Nabi. Kan Nabi bukan untuk diibadahi, tapi untuk diittibai, untuk diikuti. Yang berhak diibadahi itu hanya Allah SWT doang, nggak ada yang lain. Begitu, ya. Jadi sudah tegas dan jelas, ya, apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah dan seorang Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu Bapak dan Ibu dan seluruh para pemirsa dimanapun antum berada, yang masih setia dan tentu memantengi, ya, program demi program yang disajikan di Salam TV, terutama program kesayangan kita ini, yaitu program kajian kitab akidah yang kita ambil dari syarah akidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan, ya, dalam rangka untuk menghemat waktu kita dan durasi kita memang tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan dengan tema kita, ya, pada pertemuan kita kali ini, yaitu tema yang sangat menarik, yaitu apa? Min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam annahu khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Di antara keistimewaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi dan penghulu para rasul. Ini dia, ini tema kita. Kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan min khasaisihi, di antara kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
annahu khatamul anbiya'i wa sayyidul mursalin. Bahwa beliau adalah penutup para nabi dan penghulu para rasul. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton yang berbahagia. Rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi akan disyarahkan selengkapnya oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu perkataan Al-Imam Abu Ja'far, wa innahu khatamul anbiya, dan bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi, wa imamul atqiya, imamnya orang-orang bertakwa, kemudian wa sayyidul mursalin, dan beliau adalah penghulu ya para rasul. Jadi ada 3 beliau sebutkan di sini. Pertama, Nabi Muhammad ini kekhususan beliau, yang ini tidak dimiliki oleh yang lain, gitu ya, tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lainnya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau adalah khatamul anbiya, yang kedua beliau adalah imamul atqiya, dan yang ketiga adalah beliau adalah sayyidul mursalin. Ini 3 ini. Jadi khatamul anbiya, imamul atqiya, dan sayyidul mursalin. Itu hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ai alladzi khatama bihi al-anbiya fala nabiyya ba'dahu. Artinya Nabi kita Muhammad SAW ya, khatama bihi, Allah SWT menutup dengan Nabi kita Muhammad SAW al-anbiya, semua para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak akan ada nabi lagi selama-lamanya setelah Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat tegak. Maka ini berkonsekuensi orang yang mengaku nabi, itu jadi semua yang kita sampaikan ini ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang menyelisihi perkataan ini, gitu ya. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan hal itu pun ditunjukkan ya bahwa beliau adalah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, dan ini ada dalilnya gitu ya. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari laki-laki kalian, tetapi dia adalah seorang rasul, seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Itu dia, Al-Ahzab 40. Jadi tegas di sini, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul yang telah terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW beberapa rasul. Iya. Jadi artinya rasul terakhir ini, rasul, karena rasul sebelum beliau udah lewat, udah duluan, udah selesai gitu. Ini Rasul kita terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Imran ayat yang ke-144. Fajami rusul wal anbiya'i qad madaw qablahu. Semua nabi dan rasul itu sudah berlalu mereka semuanya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya wala rasula ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja enggak ada, apalagi rasul, karena rasul kan lebih tinggi tingkatannya daripada nabi. Kan gitu. Udah selesai, enggak ada lagi dah. Ya. Wa qad dallat nususun katsiratun minas sunnati ala annahu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu, fa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam al-aqib wa huwa alladhi jaa'a ba'da al-anbiya'i fala nabiyya ba'dahu. Dan telah menunjukkan nas-nas yang sangat banyak dari sunnah bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara namanya adalah sallallahu alaihi wasallam al-aqib. Makna aqib itu apa? Al-aqib alladzi jaa'a ba'dal anbiya. Dia yang datang setelah para nabi semuanya. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas di antara nama beliau kan ada Ahmad, ada Hashir. Di antaranya adalah al-aqib. Al-aqib artinya seorang nabi terakhir yang datang setelah semua para nabi selesai. Gitu kira-kira. Wa fi hadits Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Akan ada setelah di umatku ini 30 orang-orang dusta, semuanya mereka itu mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, akan ada nanti di umatku ini 30 orang pendusta.
Jadi ini angka ini ya bisa jadi lebih, betul. Jadi menunjukkan banyak angka itu, bahwa banyak bisa jadi 30 ataupun lebih banyak dari itu, ya bisa jadi. Yang intinya adalah akan ada di umat Nabi SAW dari umat Nabi sendiri gitu loh. Kalau orang lain ngaku-ngaku Nabi selain umat Islam, mungkin kita juga nggak akan peduli gitu kan, tidak akan mengambil perhatian kita gitu, tidak akan menyita perhatian kita. Ini dari dalam sendiri, dari umatku kata Nabi. Undur. Innahu sayakunu fi ummati, umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kadzabuna thalathun, 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semua mereka menduga bahwa diri adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la ba'na nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi clear ini. Ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Dawud dalam Sunannya, dan Tirmidzi dalam Sunannya. Wassahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa nahuhu fil Bukhari wa Muslim fil fitan min hadis Abu Hurairah, dan juga terdapat hadis yang sama di dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Fitan, dalam Imam Muslim memasukkan dalam kitab Al-Fitan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu. Artinya nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu intinya sebenarnya. Wa hadhihi qadiyatun ma'lumatun min dinil Islam bidururah laysa bidzalika ikhtilafun wal khafa'un. Dan ini adalah sebuah qadiyah, sebuah ketetapan yang jelas di dalam agama Islam secara darurat, secara nyata, secara gamblang gitu ya. Laisa bidzalika ikhtilafun wal khafa'un, dan tidak ada di situ perbedaan pendapat dan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tersembunyi di situ. Bal huwa amrun dhahirun mithlu syamsi, bahkan dia adalah perkara yang jelas seperti matahari. Wa man syakka fi annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin fa huwa kafirun. Maka barang siapa yang meragukan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka dia kafir. Karena itu melazimkan, kalau dia meyakini bahwa Nabi bukan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, itu melazimkan ada lagi Nabi setelah beliau. Maka ini dia bisa kafir itu. Patlan an man yadda'i nubuwah. Lebih-lebih lagi orang yang mengklaim dirinya seorang Nabi. Au yusaddiqu mudda'iha, atau dia membenarkan orang yang mengklaim dirinya Nabi. Gitu. Saya ulangi. Orang yang ragu aja bahwa Nabi ini kayaknya bukan Nabi terakhir. Itu aja udah kafir dia. Lebih-lebih lagi dia sendiri ngaku jadi Nabi, atau membenarkan orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Kena semua ini. Ragu aja kita nggak boleh. Jadi kita harus yakin, harus harus gitu ya. Istilah orang itu memang udah nggak ada lagi nggak ada lagi keraguan gitu ya. Sudah fix gitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan para rasul. Jadi nggak usah lagi dengarkan orang-orang yang mengatakan aku nabi, nggak ada, itu omong kosong, dan itu bahaya. Akidah kita bisa terganggu akidah kita jika kita membenarkan orang tersebut, bisa jadi kafir kita. Ragu aja kita kafir bahwa Nabi Muhammad itu kayaknya bukan Nabi terakhir ya, kayaknya itu aja udah kafir kita. Apalagi kita yang mengaku kita sebagai Nabi, atau kita membenarkan orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Idzan fala budda fi syahadati anna Muhammad dan Rasulullah minal imani bi annahu khatamul anbiya. Oleh karena itu, maka harus dalam kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, ada konsekuensinya. Apa? Bahwa kita mengimani bahwa beliau adalah penutup para nabi semuanya. Itu konsekuensi kita bersyahadat Muhammad dan Rasulullah. Jadi salah satu konsekuensinya kita meyakini bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita menyatakan tadi bahwa sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, bahwa memang konsekuensi kita bersyahadah Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa kita berkeyakinan tidak ada lagi nabi setelah beliau SAW, bahwa beliau adalah nabi terakhir. Kalau kita
ragu aja, itu bisa kafir. Ragu doang. Gitu. Jadi ini bukan perkara sepele ikhwati fillah para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Taib, wala budda minasyahadati bi annahu sallallahu alaihi wasallam rasulun ila jami'in nas. Dan juga termasuk konsekuensi kita bersyahadat Muhammad itu adalah Rasul kepada semua manusia. Gitu ya. Jadi di antara konsekuensi kita bersyahadat Muhammad dan Rasulullah itu tadi kan kita meyakini bahwa tidak lagi Nabi tuh setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di situ aja. Kita harus juga meyakini perkara berikutnya adalah beliau adalah Rasul kepada semua manusia. Semenjak beliau diutus sampai akhir zaman. Jadi tidak ada bayi yang lahir dari kaum muslimin. Bahkan dari kufar hakikatan. Karena kufar ini mukhatab sebenarnya. Mereka juga dibebankan syariat saja. Mereka ini nggak mau kan itu aja. Maka dia kafir. Dia ingkar. Gitu kan. Dia menutupi kebenaran. Nah itu semua nabinya hanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mau berapa miliar manusia yang lahir setelah beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau permanen sampai akhir kiamat. Nggak ada lagi yang menggantikan beliau. Artinya nggak ada yang nggak akan ada lagi ya diutus oleh Allah nabi dan rasul. Tidak akan ada lagi, ditutup pintu kenabian dan kerasulan ditutup dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meyakini bahwa beliau adalah sallallahu alaihi wasallam rasul kepada semua manusia. Mau yang kulit hitam, kulit putih, yang bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Afrika, ya, bangsa Asia, bangsa apalagi itu, semualah, gitu ya. Beliau adalah Rasulun ila jami'in nas. Beliau adalah Rasul kepada semua manusia. Wa hadhihi aidan min daruratid din. Wa hadha aidan min daruratid din. Dan ini juga termasuk perkara yang jelas dalam agama. Artinya bukan perkara yang tersembunyi juga gitu. Artinya yang semua orang tahu lah, ya. Semua orang tahu lah. Pada asalnya demikian kan. Saya kira semua orang tahu gitu. Mana ada hal ini adalah hal yang jarang diketahui. Enggak, ini hal yang boleh kita katakan hal yang masyhur ya, dengan bahasa sekarang ini viral gitu ya. Ya orang semua tahu gitu. Ya, Rasul bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul untuk semua manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakan Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jami'a dalam surah Al-A'raf 158. Dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Saba 28. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-1 yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha memberi kebaikan Allah Azza wa Jalla yang telah ya menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran ala 'abdihi kepada hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil 'alamin nadhira, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi peringatan kepada semua alam. Semua alam, termasuk jin sebenarnya. Iya. Begitu ya. Itu dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekian alam. Alamin lagi, semua alam. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk semua manusia setelah beliau diutus sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya. Wa man i'taqada anna al-yahuda wan nasara la yalzamuhum ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa kafir. Ini gawat lagi nih. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwa orang Yahudi dan Nasara yang ada hari ini, mereka tidak wajib kepada mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Artinya kepada orang Yahudi dan Nasrani hari ini, mereka wajib mengikuti dan beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mereka beriman dengan Nabi Muhammad harus meninggalkan mereka keyahudiannya dan kenasraniannya. Iya. Hati-hati. Kalau enggak mau tunduk dan enggak mau mengikuti dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka neraka jadi taruhannya. Lihat. Bukan perkataan saya ini.
Nabi SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dicatat dengan rapi oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada yang mendengar salah seorang pun dari umat ini. Yahudiyun wala Nasraniyun. Ya, baik dari kalangan Yahudi dan maupun dari kalangan Nasrani. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Yahudiyun wala Nasraniyun. Ya, baik dari kalangan, tidak ada yang mendengar salah seorang pun, ya, tidak ada yang mendengarku salah seorang pun dari umat ini, yaitu Yahudi dan tidak pula Nasrani. Tsumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penduduk api neraka. Ini clear. Nabi bilang min ashabin nar, dia jelas di penduduk api neraka. Maka ini kepada Yahudi dan Nasrani yang hari ini ada, yang masih hidup gitu ya, mendengarkan kita ini, ayo dengar hadis ini. Perkataan Nabi SAW. Ya, umat itu kata para ulama ada dua. Al-ummah ummatani, ummatul ijabah wa ummatul dakwah. Ummatul ijabah itu kaum muslimin, umat yang telah menerima dakwah Nabi SAW. Kita sudah selesai. Kita sudah menerima dakwah beliau dan kita berusaha istiqamah dan mengikuti dan meniti dan menapak tilasi jejak beliau SAW sampai nanti kematian kita begitu. Kita meminta kepada Allah untuk itu, selalu kita ittiba'un Nabi SAW. Nah, kepada ummatul dakwah, umat yang sudah sampai kepada mereka dakwah, nggak ada pilihan bagi mereka kecuali tunduk dan harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak, neraka udah menanti. Nabi yang bilang, kita membenarkan apa dikatakan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalaupun seandainya Musa hidup saat ini, kata beliau, di zaman beliau ya. Musa itu kan Rasulun azimun. Ya, Rasul yang sangat agung. Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu. Ya. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Musa hidup, tidak adalah tidak ada kesempatan bagi Musa kecuali untuk mengikutiku. Ma wasi'ahu, tidak ada yang luas bagi Musa kecuali mengikutiku. Ya. Artinya tidak ada ruang lain bagi Musa kecuali hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun Musa adalah seorang Rasul. Tapi kalau di zaman itu masih ada beliau, nggak boleh dia, nggak boleh Nabi Musa itu menganggarkan, oh saya kan Rasul juga Muhammad. Nggak bisa. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW harus tunduk semua kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah saking Allah SWT mengagungkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semua harus tunduk, patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu seandainya Musa masih hidup gitu loh. Seandainya Musa hidup di zaman Nabi, sekelas Musa pun harus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Makanya Nabi Isa ketika nanti turun, ini dia. Wa Isa, ya, ini hadis dikeluarkan, ya, hadis yang kedua dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dan juga bisa dilihat di dalam kitab Irwaul Ghalil. Dan Isa alaihi salam yanzilu fi akhir zaman. Isa pun nanti di akhir zaman ketika beliau turun, wa yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Isa pun nanti turun. Isa tahulah kita turun, tugas utamanya adalah untuk membunuh Dajjal. Dan ada khilaf di kalangan para ulama apakah beliau tinggal 40 tahun atau hanya sekitar 7 tahun. Karena umur beliau katanya waktu wafat itu diangkat oleh Allah ke langit itu sekitar 33. Sehingga dia digenapkan jadi 40 tahun, jadi dia tinggal tinggal 7 tahun lagi di atas permukaan bumi ini. Intinya tugas utama beliau adalah untuk membunuh Dajjal. Dan beliau adalah salah satu tanda hari besar kiamat. Dan Nabi Isa kita yakini beliau masih hidup. Nabi Isa alaihissalam hidup. Kalau kita lihat dalam riwayat Bukhari, beliau berada di langit yang kedua bersama Yahya alaihi wassalam. Ya. Jadi sekelas Nabi Isa aja pun gitu ya. Beliau kan seorang nabi dan seorang rasul, bahkan beliau ulul azmi. Ya, beliau adalah ruhullah yang ayyadahu bi ruhillah. Ya. Yang beliau adalah seorang rasul yang sangat luar biasa, ya, seorang nabi yang memiliki keutamaan dan kedudukan indallahi azza wa jalla. Demikian pun dia tidak bisa menganggarkan gitulah kira-kira, tidak bisa
oh saya kan Rasul juga, enggak. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW semua harus tunduk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fasyariatu Muhammad SAW lazimatun li jami'il basyariyah. Maka syariat Nabi Muhammad SAW itu harus diakui dan diamalkan oleh semua manusia. Wala yas'u ahadan al-khuruju an syariatihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh, tidak ada ruang bagi salah seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini ajaran-ajaran mengatakan kami ini ajaran ajaran yang sudah sampai kepada kasyaf, ya sudah lewat hakikat, sudah lewat syariat, hakikat, ma'rifat, kasyaf. Kalian ini masih taraf hakikat kalian ini. Kami ini sudah kasyaf, jadi sholat pun nggak wajib lagi. Sampai begitu, sholat udah nggak wajib lagi katanya. Ya, padahal itu adalah kekufuran. Nabi SAW sampai akhir beliau pun sholat, beliau sampai sakit beliau pun berusaha untuk sholat. Bayangkan. Ya. Ini apa-apaan nih orang ini? Nabi bukan, Rasul bukan, orang soleh juga masih belum jelas gitu kan. Tapi mengatakan dirinya sudah sholat udah nggak wajib lagi dah. Subhanallah. Inilah penyesatan yang di sebagian masyarakat itu diyakini. Oh itu wali. Oh, justru yang gitu-gitu semakin orang jahil, semakin orang sesat gitu ya. Manusia semakin mengagung-agungkannya. Inilah syaitan bermain ini. Kita tertipu oleh syaitan. Ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Intinya semua manusia harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh buat syariat lain kecuali yang hanya diamalkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Hatta sekelas Nabi dan Rasul pun jika ada saat ini wajib dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Qauluhu, pernyataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa Imamul Atqiya. Kita kan sudah selesai ya. Kan ada 3 tadi disebutkan bahwa Nabi itu adalah Khatamul Anbiya. Udah kita bahas. Ya, yang kedua adalah Imamul Atqiya. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Kalaulah semua manusia ini bertakwa, maka Nabi Muhammad SAW yang terdepan dalam ketakwaannya. Karena ketakwaan Nabi ketakwaan yang sempurna dan tidak ada cacatnya di situ. Ya, ketakwaan yang sangat-sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Tampaknya kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya. Dan berkonsekuensi pertama kita harus meyakini bahwa beliau adalah Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau SAW sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau adalah seorang Rasul untuk semua manusia. Yang lahir ya semenjak beliau diutus sampai nanti manusia paling akhir. Semua. Ya. Tidak lagi pilihan bagi mereka kecuali hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad SAW wajib ditaati oleh semua manusia. Meskipun yang ada hari ini misalkan ada Nabi, ada Rasul, ada siapapun dia, wajib dia taat dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh anggar-anggar saya kan Rasul, nggak ada. Semuanya harus tunduk dan itu sudah dibuktikan. Perkataan Nabi SAW bahwa Isa walaupun ada hari ini dia wajib mengikuti syariat Nabi. Begitu juga Isa nanti di akhir zaman, dan Isa kita tahu beliau masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman ya sebagai tanda hari besar hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, dan beliau tugasnya untuk membunuh Dajjal. Dan beliau pun ternyata tidak membawa syariat lagi. Dia hanya untuk melaksanakan tugas terakhirnya, dan kata para ulama agar beliau diwafatkan di atas permukaan bumi ini. Karena beliau diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah asal kejadiannya. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan.
Wa imamul atqiya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa imamul atqiya, yaitu imamnya orang-orang bertakwa. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna ketakwaannya di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang bisa menandingi ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Al-atqiya jamu taqiyin. Al-atqiya itu jamaknya taqi. Taqiyun, jadi atqiya gitu ya. Wa imamuhum ay muqaddimuhum. Yang dikatakan imam itu muqaddimahum, yang terdepan gitu ya. Fajami'ul muttaqina minan nabiyina famandunahum imamuhum mutlaqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh orang-orang yang bertakwa dari kalangan para nabi dan orang-orang yang di bawah mereka, ya, artinya di kalangan para nabi, para rasul, di bawah mereka orang-orang saleh, orang syuhada, as-siddiqin dan lain-lain. Maka imam mereka itu secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pilihan lain. Artinya yang paling bertakwa di antara semua itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan gitu. Para nabi dan para rasul, beliau adalah ketuanya. Apalagi yang di bawahnya ini gitu ya. Yang bukan nabi, bukan rasul, dia hanya sekedar sekedar orang soleh, ya, sahabat lah misalkan ya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam, ustadz, gitulah kira-kira. Ya tentu di bawah Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Lakin yumkinul insan an yakuna imaman li jinsi minal muttaqin. Tapi bisa jadi ya kepada manusia bahwa dia menjadi imam untuk satu jenis daripada muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Ya, dari orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi dalam hal tertentu tapi bukan secara mutlak. Secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad. Secara keseluruhan dari sisi apa? Dari sisi apa umpamanya? Semua Nabi kita Muhammad SAW adalah suri tauladan. Kan Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu dalam semua perkara. Suami yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang terbaik adalah Nabi SAW. Pemimpin yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Teman yang paling terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mertua yang terbaik adalah Nabi SAW. Menantu yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Dari sisi mana? Salat yang paling terbaik salat Nabi. Puasa yang terbaik puasa Nabi. Zakat yang terbaik zakat Nabi. Sedekah yang terbaik sedekah Nabi SAW. Begitu. Ya. Jadi secara mutlak Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa jadi memang ya untuk beberapa manusia lah begitu ya. Dia bisa menjadi imam untuk jenis beberapa orang dari orang bertakwa. Walihada kana min du'ai ibadir rahman. Oleh karena itu di antara doa yang diucapkan oleh ibadur rahman, oleh hamba-hamba Allah SWT, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah untuk orang-orang bertakwa itu sebagai imam. Artinya orang yang diikuti, orang yang imam itu artinya orang yang paling terdepan. Orang yang paling terdepan, orang yang paling termaju gitu kira-kira. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Fayumkinu an taqula Allahumma ja'alni imaman lil muttaqin ay qudwatan fil khairi. Ya Allah, jadikanlah aku imam untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya qudwatan, menjadi ikutan dalam perbuatan kebaikan. Wa yaqtadi bihil muttaqun, dan orang-orang bertakwa pun mengikutiku. Artinya bisa jadi dalam hal tertentu orang ini Masya Allah kalau bicara qiyamul lail dialah imamnya. Bisa jadi. Tapi tetap saja secara mutlak itu tetap Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara qiyamul lail gitu. Tapi ya ada beberapa orang yang mungkin di daerah tertentu lah, atau mungkin dalam kelompok masyarakat tertentu gitu. Dia dianggap sebagai imam di daerah tertentu, di daerah tertentu lah kita katakan ya, di kampung tertentu, bahwa dia adalah ustadz yang paling besar mungkin gitu kan, orang yang paling saleh, mungkin orang yang paling dermawan di kampung itu, dan itu menjadi ikutan orang, dia menjadi teladan orang dalam perkara kebaikan tentunya, ya nggak ada masalah. Ya itu kan sifatnya muqayyad ya, bukan mutlak gitu, terikat di kampung ini. Jadi nanti kalau kita bandingkan lagi orang yang soleh di sini dengan orang yang soleh di sana, ya mungkin kalah orang yang soleh di sini. Bisa jadi begitu kan. Artinya ini sebagai mendekatkan pemahaman sesungguhnya bahwa selain Nabi SAW, ketakwaan mereka itu di bawah Nabi, itu intinya. Orang yang paling bertakwa itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa sayyidul mursalin. Wa sayyidul mursalin. Sayyidul mursalin itu artinya penghulu para nabi.
ketuanya para nabi, para rasul. Ya, mohon maaf. Sayyidul Mursalin artinya ketuanya atau penghulunya para rasul, ketuanya para rasul. Ai afdaluhum, paling terbaik. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Saya ini penghulu anak-anak Adam semuanya. Berarti anak Adam pada hari kiamat, kata beliau. Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu atau pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Ya termasuk anak Adam ya para nabi dan para rasul, kan gitu kira-kira. Kan anak para rasul dan para nabi kan juga anak-anak Adam. Ah gitu. Jadi beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah wala fakhr. Bahkan beliau mengatakan demikian. Ya. Aku ini adalah penghulu anak-anak Adam semuanya pada hari kiamat. Dan tidak ada kesombongan di sini. Ya memang begitu. Betul memang adanya. Begitu ya. Ay huwa afdalud dzurriyyati Adam min awalihim ila akhirihim bima fihi minal anbiya wal mursalin. Beliau adalah sebaik-baik keturunan anak Adam. Anak Adam ya miliaran gitu kan. Min awalihim, dari awal mereka, ila akhirihim, sampai nanti anak-anak yang manusia yang terakhir yang lahir dari kalangan kaum muslimin, bima fihi minal anbiya wal mursalin. Meskipun ada di dalam anak keturunan Adam itu ada para nabi dan ada para rasul. Iya, tapi tetap secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul. Kalau rasul pun beliau udah rajai gitulah ya. Rasul pun beliau udah rajai, mau apa lagi coba? Kan itu yang paling tingkat yang tertinggi. Ya, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ya. Siapa lagi manusia yang paling dekat dengan Allah SWT? Ya, paling terdekat adalah para rasul, kan begitu. Dan nabi paling terdepan. Itu dia Sayyidul Mursalin, kan begitu. Ya, jadi kita beruntung sebenarnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita, syukran ya Allah ala annaka ikhtartani min ummati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa min al-adillati aidan, di antara dalil juga annahu yaumal qiyamati indama yatlubun nasa syafa'ata min Adam. Di antara dalil juga menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyidul Mursalin. Ini kita ingin, tadi kan dalil kita sudah sebutkan ya, itu harus sampaikan. Itu hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim yang saya katakan tadi. Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam semuanya pada hari kiamat. Itu riwayat Imam Muslim dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyidul Mursalin. Kita lihat. Pada hari kiamat nanti manusia mencari syafaat, meminta syafaat dari Adam. Kita tahu Adam adalah Abul Bashar al-awwal, bapak manusia yang pertama. Ya. Wa ulul azmi, dan juga Rasul-Rasulul azmi. Kita tahu Rasulul azmi itu ada 5 ya. Ada Nabi kita Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Nuh, dan ada Nabi kita Muhammad SAW. Fayataraddunaha. Mereka pun ragu, nggak mau memberikan. Mereka menolak, nggak mau memberikan syafaat itu. Ya. Hatta yantahiyal amru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terjadi pada hari kiamat. Ini yang kita lakukan nanti. Manusia, dan kita termasuk manusia yang akan bergabung di situ mungkin. Ya. Fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, aku yang akan meminta kepada Allah untuk syafaat itu. Aku yang akan meminta kepada Allah dalam rangka untuk perkara syafaat itu. Maka apa yang terjadi? Fa'asta'dinu ala rabbi, aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'danali. Nabi cerita ini waktu beliau masih hidup ya. Ini cerita beliau bahwa ini peristiwa ini akan terjadi. Sekarang disampaikan dulu. Tapi kejadiannya kan belum Ustaz. Belum, nanti. Fayu'danu li. Maka Allah fayu'danu, maka aku diizinkan untukku. Wa yulhimuni mahamidu ahmaduhu biha. Maka Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang aku memuji dengannya. La tahdurni al-an. Yang kata Nabi waktu itu, sekarang pun aku nggak bisa gitu. Pujian-pujian yang sangat luar biasa. Yang Nabi SAW waktu menceritakan ini, beliau juga belum bisa memuji itu. Nanti, di akhirat nanti baru Allah SWT ilhamkan beliau puji-pujian itu yang sangat luar biasa itu. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru itu. Ya, pujian-pujian barulah kita katakan demikian ya. Karena memang Nabi aja pun waktu dunia ini nggak tahu, belum diajari oleh Allah.
Ya, wa akhiru lahu sajidan, dan aku tersungkur kepada Allah dalam rangka sujud, dan aku sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Fayuqal, maka dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wa qul yusma' laka, dan katakanlah engkau akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberikan. Washfa'tu syaffa', dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Allahu Akbar. Washfa'tu syaffa', dan mintalah syafaat dan engkau akan diberi syafaat, ya. Jadi syafaat itu milik Allah semua, betul. Jadi syafaat itu dari Allah Subhanahu, ya. Itu terdapat di dalam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga menunjukkan apa? Inilah yang disebut dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memiliki dalam istilah para ulama, ya, syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaah yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Karena waktu itu manusia nanti, kan kita di mahsyar itu nanti, kita berada di mahsyar itu berada selama 50.000 tahun. Itu lamanya di mahsyar, gitu. Makanya sekarang jangan maksiat, nanti lama di sana. 50.000 tahun di mahsyar menunggu keputusan Allah SWT. Dan itu matahari didekatkan 1 mil. Sehingga manusia berkeringat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah SWT. Maka dengan kita tahu yang seperti ini, apa yang akan terjadi ke depannya, kita semakin mawas diri, waspada dan lain-lain. Maka kita semua manfaatkan fasilitas yang kita miliki dari umur, kesehatan, waktu, harta dan lain-lain. Untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira saya harus menghentikan diri saya di sini. Sampai nanti kita bisa ketemu. Dan ini belum selesai. Nanti insyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan, ya, dengan tema yang sama insyaallah tabaraka wa taala di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum dan antuna sekalian. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.